Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Bolo Langsir. Selamat siang buat bos-bosku semua. Buat para yang udah subscribe, terima kasih. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih pokoknya. Buat yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya ya bos. Oke, selamat siang buat bos-bosku semua, sobat-sobat YouTube semua dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan selalu dilindungi dan diberkati untuk langkah-langkah kita dalam melakukan hal-hal kebaikan. Nah, oke bos, ini sudah lama ya, udah ada sebulan saya tidak membuat konten ya. Maaf karena ini belum sempat ya, tidak sempat buat konten ini bos. Lagi manen kemarin, kita langsir pun kita tinggal kawannya udah kadang langsir sendirian, jadi tidak bisa membuat konten untuk beramai-ramai lagi. Nah oke bos, kali ini saya akan membuat video untuk review mesin ya, review mesin khususnya di bagian pengapian. Khususnya kita review di bagian pengapiannya. Nah ini kita review di bagian CDI. Nah ini untuk mesin gerobak saya ini ya, gerobak roda 3. Saya mesin menggunakan mesin Suprafit ini bos, jenis Honda. Kita gunakan mesin Honda Suprafit. Nah ini bisa dilihat untuk mesinnya, kita gunakan mesin Honda Suprafit. Nah tapi untuk karbu saya pakai karbu Supra 125. Nah mungkin kalau untuk karbu kurang lebih aja, tapi ini karena saya adanya karbu ini, saya pakai karbu ini. Sama aja masuk juga. Nah ini yang sudah saya jelaskan tadi bos. Ini saya akan review bagian pengapian, khususnya bagian CDI. Nah kenapa saya bilang saya akan review bagian CDI? Nah ini karena saya tidak menggunakan CDI Supra, tapi ini saya menggunakan CDI jenis pakaian motor Yamaha Viz R ya bos. Nah ini CDI untuk Yamaha Viz R, ini saya pasang di mesin Honda Suprafit. Nah kenapa saya gunakan ini, karena kemarin saya servis mesinnya untuk bagian pengapian sangat kecil sekali, dan untuk digas tidak bisa total ya, tidak bisa los gasnya, tidak bisa long. Dia agak nahan karena apinya kurang besar ya, pembakarannya tidak stabil. Nah akhirnya ya ini saya kemarin kotak-katik saya coba gunakan CDI dari Yamaha Viz R. Ini saya rombak untuk kabelnya seperti ini bos. Nah ini yang nanti kita jelaskan di bagian penyambungan dari kabel-kabelnya ya bosku. Nah ini kalau alhamdulillah ya, kalau mesin saya ini kemarin setelah saya gunakan CDI Viz R ini, apinya jadi lebih besar ya, lebih stabil menurut saya. Dan faktanya juga seperti itu, digas dia bisa los, jadi enak, tenaganya pun jadi lumayan bos, karena apinya normal stabil, api besar, jadi tenaganya pun agak lumayan. Nah oke bosku, nah ini untuk sekarang kita review bagian penyambungan kabel ya bos. Nah oke, kita mulai dari kabel kabel apinya ya bos. Karena untuk CDI Viz R ini ya bos, untuk CDI Viz R kabelnya kan banyak. Mungkin kalau buat bos-bosku semua yang udah tahu, maaf bukan saya menggurui ya, bukan saya mengajari, cuma ini saya ingin berbagi saja. Mungkin kalau untuk bos-bosku, untuk bengkel-bengkel atau bos-bosku semua yang udah paham untuk pengapian motor, jenis-jenis motor, mungkin ini sudah paham, tidak perlu dijelaskan lagi ya bos. Mungkin lebih paham dari saya. Kalau emang bos-bosku lebih paham, mohon sarannya boleh juga kirim di kolom komentar, kasih saran-sarannya. Nah seperti ini bos. Nah kalau yang belum paham ya, untuk yang belum paham maksudnya di bagian pengapian, kalau untuk
CDI Yamaha Fish Air ini kan kabelnya banyak bos. Kabelnya ada 1 2 3 4 5 6, ada 7 kabel kalau tidak salah. Ini kita hitung lagi bos, 1 2 3 4 5 6 7, ya betul ada 7 ya bos. Kita ada 7 kabel dari CDI ini. Sedangkan kalau dari spool jenis Honda Suprafit, spool dari Honda Suprafit cuman ada, yang kita gunakan ini cuman 2 ya bos. Ya, kita cuman gunakan 2 kabel saja dari spoolnya. Nah, kalau yang spool kan ada 4 kalau jenis Suprafit, cuma yang 2 ini kan untuk lampu ya bos. Kabel lampu yang warna kuning sama warna putih ini khusus untuk arus lampu, bukan untuk arus pengapian untuk menghidupkan motornya. Cuman ini kalau yang kuning sama putih ini arus lampu. Kalau untuk arus jurusan pengapiannya, kalau dari spool Supra ini ada warna merah, warna hitam garis merah. Sorry bos, ini warna merah garis hitam bos. Pokoknya intinya warna merah hitam sama warna biru. Untuk dari spoolnya itu yang kita gunakan untuk pengapiannya. Kalau jenis Honda Supra cuman 2 ini yang kita ambil ya bos. Ini kalau yang putih sama kuning sudah jelaskan tadi untuk kabel lampu. Nah oke, kita mulai saja ya bos. Nah ini untuk penyambungan ke CDI Fish Air. Ini kita kabel dari CDI untuk kabel apinya sama warnanya merah hitam. Nah kita ambil dari kabel api, kita tetap sambung di kabel api dari spool. Lalu kalau dari CDI Fish Air ini untuk pulsernya ya, untuk kabel pulsernya dia warna pink sama putih. Nah ini warnanya bos, kabel pink sama putih ini untuk kabel pulser. Nah sedangkan harus kita sambung dari spoolnya yang warna biru, karena kalau di Honda, kalau di Supra yang kabel pulser itu warnanya biru ya bos. Nah ini yang biru tadi ini kabel pulser. Jadi untuk kabel yang dari spool Supra ini warna biru, kita sambung ke kabel dari yang CDI ini yang warna pink sama putih, warna pink putih. Nah warna putih ada garisnya pink ini bos. Ini pulser, kita sambung ke kabel biru yang dari spool. Ini yang dari spool ya bos. Kalau ini yang dari CDI. Nah itu CDI nya. Kalau kabel api kita sama, ini sama warnanya bos. Jadi kita kalau merah hitam kita sambung sama merah hitam. Tetap ini untuk kabel api dari spool. Nah ini untuk pulsernya warna biru, kita ambil dari CDI yang warna pink sama putih, kita sambung. Nah cuman ini bos, yang kita sambung ke spoolnya cuman 2 kabel ini saja. Nah untuk kabel massa dari CDI Fish Air ini warnanya hitam polos ya bos. Nah karena dari CDI Fish Air ini ada 2 warna hitam, cuman bedanya yang satu ini hitamnya ada garis putih. Nah ini hitam ada garis putih. Ini untuk kabel stop kontak ya bos. Kalau dari CDI Fish Air ini yang hitam garis putih ini untuk stop kontak. Nah ini untuk stop kontaknya, ini tidak kita pakai, ini tidak bisa kita pakai. Kalau bosku motornya masih pakai kontak, ini bisa digunakan untuk stop kontaknya di sini. Kabel hitam garis putih. Sedang kalau massa ini yang hitam polos ya bos, jangan sampai keliru. Kalau keliru nanti tidak keluar api bos. Nah ini kalau yang hitam polos ini untuk massa, kita sambung. Ini kita sambung langsung kita tempelkan di massa saja, di bodi. Nah bisa di sini, bisa pun di bodi kerangkanya yang lain. Nah ini kabel massa namanya bos. Nah lalu satu lagi ya bos, satu lagi untuk yang kabel ke koil. Nah ini kabel keluar dari CDI menuju ke koil. Nah ini kita cari kabel yang warna oranye, ini bos ya. Kalau dari CDI Fish Air, nah ini kabel yang arah ke koil adalah kabel warna oranye. Nah ini bos, bisa dilihat lebih jelas lagi bos. Nah ini dia kabel yang warna oranye. Nah ini dia bos, kabel oranye ini kita sambung ke koilnya. Nah seperti ini bos. Agak batuk ini bos. Jadi untuk dari kabel yang dari CDI Fish Air tadi
yang kita gunakan hanya, kita hitung dulu bos, dari kan ada 7, yang kita pakai cuma 1, 2, 3, 4. Kita gunakan 4 kabel ya bos. Nah yang 3 ini, yang 3 tidak usah disambung atau tidak kita gunakan. Nah, kecuali bosku mau pakai stop kontak di motornya, stop kontaknya kita yang ini kita pakai yang hitam garis putih ini untuk stop kontak. Nah ini stop kontak maksudnya kalau motornya udah tidak pakai kontak ya bos. Nah ini khusus untuk motor-motor kebun lah. Kalau motor baru, motor masih pabrikan kan sayang kalau kabelnya kita potong-potong, kita rombak seperti ini. Karena biasanya kalau motor masih pabrikan itu kan masih pakai kabel body set ya bos. Nah ini khusus untuk motor-motor kebun yang kerja di kebun, untuk yang langsir-langsir pakai motor-motor grandong lah istilahnya kami menyebutnya ya bos. Nah ini seperti ini. Ini kalau untuk stop kontaknya ini kita, kalau kabel ini kita tempelkan ke bodi, nah seperti ini motor tidak akan hidup. Ini untuk matikan motor kalau kita tempel ke bodi bos. Nah jadi 3 kabel ini tidak kita gunakan ya bos. Kabel yang tidak kita pakai, kabel yang warna hitam garis putih sama kabel yang putih garis hijau ini tidak kita gunakan, sama kabel yang putih garis biru ini juga tidak kita gunakan. Nah ini bosku, kita sisa 3 kabel ini tidak usah dipakai, tidak apa-apa. Ini kita motor sudah hidup. Nah seperti itu bos. Nah kalau mau penjelasannya bisa dijelaskan juga ya bos. Ini untuk kabelnya, ini untuk kegunaannya kalau di motor Yamaha Peace R, kalau kabel hijau, kabel putih garis hijau ini adalah kabel massa dari spool. Ini kabel massa spool, massa dari apinya ya. Sedangkan kalau kita kabel putih garis biru ini kabel dari massa pulsernya, dari massa pulser. Karena kalau di Peace R itu dari spool pun pulser sudah keluar kabelnya 2, dari spool juga seperti ini sama. Untuk kabel yang dari spool apinya ada 2. Cuma kalau untuk Honda, dari massa spool sudah langsung dia nempel ke bodi dari spoolnya, sudah tidak menggunakan kabel lagi. Jadi ini untuk kabel massa spool dan massa pulser kalau di Yamaha Peace R ini sudah tidak kita pakai. Kalau kita pasang CDI nya ke motor Honda bos. Nah oke, seperti itu bosku penjelasannya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau yang ada salah kata saya menjelaskannya, saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas, mau lebih dijelaskan lagi tentang ini, bisa kirim pertanyaan di kolom komentar bosku. Nah ini kita gunakan CDI Yamaha Peace R. Nah kenapa saya pilih CDI Yamaha Peace R ini bos? Karena kalau kita gunakan CDI ini ya kita ambil logikanya aja ya. Kita ambil logikanya, kalau di motor 2 tak, motor Peace R itu untuk bensinnya, bensin udah campur dengan oli. Jadi otomatis dia pengapian lebih besar. Kalau dia pengapian kecil dia tidak akan kuat untuk membakar. Jadi ini kenapa saya pilih ini, saya coba untuk CDI Peace R ini karena saya yakin untuk CDI Peace R dia pengapiannya lebih besar untuk apinya. Seperti itu bos. Sebenarnya sama saja bos, untuk CDI asli Honda Supra juga besar kalau kita pakai yang ori semua. Nah tapi kalau harga yang ori agak lumayan ya bos. Paling kalau di sini kami rata-rata kan paling pakai yang KW-KW saja, yang nomor 2 nya lah istilahnya, bisa dibilang seperti itu. Nah oke bosku, seperti itu penjelasan dari saya kali ini. Kalau misalnya ada yang mau kirim pertanyaan, silahkan kirim pertanyaan di kolom komentar. Nah oke bos. Nah seperti ini mesinnya Honda Supra CDI, saya gunakan CDI Peace R. Oke bosku, terima kasih yang sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Dan maaf bila ada salah kata. Mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe nya agar kami channelnya bisa lebih maju dan lebih berkembang lagi ya bos.
Nah, seperti ini bosku. Ini penampakan roda tiganya. Oke, cukup sekian dari saya. Salam buat bos-bosku semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.